Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, mohon maaf suara saya sudah mulai berkurang banyak. Aktivitasnya luar biasa. Jadi mohon izin, mudah-mudahan bisa dicerna dengan maksimal sehingga apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Marilah kita awali bersama kajian malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita malam ini adalah 7 golongan terpilih. Tapi sebelum ke sana, kita perlu membaca dan merenungkan kembali roadmap kehidupan kita. Kita ini punya the long journey to eternity. Kita punya perjalanan jauh yang sesungguhnya perjalanan jauh itu sedang kita siapkan hari ini gitu. Nah, sekarang ini kita berada di fase kehidupan dunia. Setelah ini akan bergeser kepada kematian dan alam kubur, itu pasti. Apa ada yang tidak yakin di sini kalau akan mati? Ya. Kemudian akan bergeser kepada satu kondisi yang Allah ceritakan di banyak surat, misalkan surat Al-Qari'ah, surat Al-Qiyamah. Tadi dibaca Mas Beltam di surat Al-Zalzalah. Itu adalah tanda-tanda hari akhir. Diawali dengan tiupan sangkakala, akan ada kehancuran alam semesta ini. Bicara tentang alam berarti bukan hanya dunia, bukan hanya bumi, tetapi alam semesta dan isinya. Kemudian akan ada yaumul ba'ats. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah di padang mahsyar. Bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar? Ternyata Rasul sudah memberikan sinyal, Rasul sudah memberikan gambaran manusia di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sebesar apa, Pak? Stadion terbesar hari ini stadion mana? Pundi, Pak? Nasution? GIS Jakarta. Itu daya tampungnya berapa, Pak? 85.000. Penduduk Indonesia saat ini 200 sekian juta. Berarti untuk menampung Indonesia saja sudah tidak cukup, apalagi menampung umat sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat besar, iya. Nah, diceritakan dalam padang mahsyar itu, mengutip hadis sahih
yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil saja. Lalu Sulaim bin Amr, perawi hadis ini, mengatakan bahwa demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil. Kalau 1 milnya di dunia, ini berapa kilo, Pak? Halo, kok nggak sama? Ini apa beda matematikanya dulu? 1 mil berapa kilometer? Pak Muklis? 5. Niki sing ahli matematika sinten mriki? Pak Amirul. Kalau 1000 kilometer itu berapa mil? Monggo di browsing. Kira-kira 1 mil itu ya 1000 kilometer. Kalau jarak sini sama Sumatera berapa kilo, Pak? 500-an gitu. Kurang lebih itulah. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk berjelak mata? Nabi kemudian bersabda, sehingga manusia ini tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Saking panasnya, ternyata panas matahari yang kemudian didekatkan Allah hingga berjarak 1 mil itu menghasilkan kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan manusia masing-masing. Ada yang kemudian keringatnya ini keluar, sehingga keluarnya ini ada yang hingga sampai kedua mata kakinya. Relatif pendek, Pak, ya. Kemudian ada yang sampai kedua lututnya. Keringatnya keluar saking panasnya itu kemudian sampai menenggelamkan kedua lututnya. Dan ada yang sampai pinggangnya, ada yang kemudian tenggelam dalam keringatnya itu sendiri. Jadi di padang mahsyar itu kita akan menjumpai satu fenomena pemandangan di mana manusia itu kemudian tergantung amal perbuatannya. Seperti itu pula banyaknya keringat yang keluar dari dalam tubuhnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Artinya apa? Artinya bahwa kondisi manusia itu ya sangat dipengaruhi setidak-tidaknya itu oleh mulutnya sendiri. Amal perbuatan manusia yang betul-betul diwanti-wanti oleh agama ini adalah lisannya. Sampai Rasul mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Atau dalam hadis yang lain, salamatul insan fi hifdzil lisan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, di akhirat itu berapa lama perbandingannya? Kalau dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47 dikatakan bahwa 1 hari menurut Allah di akhirat itu seperti 1000 tahun. 1 hari, Pak. 1 hari dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47 itu seperti 1000 tahun. Nah, itu 24 jam. Berarti kalau 3 jamnya di akhirat itu seperti 125 tahun. Dan separuh dari 3 jam, 1,5 jamnya itu adalah 62,5 tahun. Ini persis umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu hidup hanya 1,5 jam di akhirat.
1,5 jam itu kalau dibagi-bagi lagi, kalau 1,5 jam itu dibagi-bagi lagi, yang untuk ibadah berapa, yang untuk tilawah Quran berapa, sholat berapa, yang sia-sia untuk ngobrol berapa, yang untuk maksiat berapa. Ini beda-beda. Oleh karenanya akhirat itu adalah tempat yang lama. Lawang 1 jam saja seperti 1000 tahun. Tidak ada yang abadi selain Allah, tetapi dikatakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa abqa. Khairun lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya lebih lama. Manusia itu menghitung waktunya itu, Pak, itu terlalu lama di akhirat. Kita saja menunggu orang satu proses kegiatan tertentu yang lamanya kira-kira 2-3 jam. Lama apa mboten, Pak? Bosan apa tidak? Nah, ini kira-kira kemudian di akhirat itu 1 hari seperti 1000 tahun. Lama sekali. Nah, ternyata waktu 1,5 jam ini di dunia menentukan nasib kita di akhirat. Nasib kita di akhirat itu di sini loh, Pak. Tahapan selanjutnya, ya, di padang mahsyar ada syafaat, ada hisab, ada penerimaan ijazah nanti, penerimaan rapot. Kulolan panjenengan sedaya nanti akan menerima rapot. Yakin apa mboten, Pak? Yakin. Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 35, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi manusia itu akan diperlihatkan usahanya kelak. Nah, usaha manusia itu hanya akan mengarah ke 2 tempat. Tempat pertama dinamakan surga, tempat yang kedua dinamakan neraka. Dan itu kita bangun hari ini, Bapak Ibu. Kita tentukan hari ini mau milih surga ataukah milih neraka. Lalu siapa, pertanyaannya? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan oleh Allah di hari kiamat nanti, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika matahari itu didekatkan hanya 1 mil saja. Ya. Hadis ini dikeluarkan muttafaqun alaih, yaitu dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jelas. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Pertama, al-imamul adil. Ya, pertama adalah pemimpin yang adil. Nanti hari ini, malam ini kita akan banyak membahas tentang pemimpin yang adil. Ya. Kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Ya. Yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Grafiknya itu meningkat, Pak. Kecil dibesarkan, tumbuh menjadi balita, menjadi anak-anak. Ini oleh orang tuanya diarahkan, dibimbing, dididik menjadi anak yang lebih taat begitu. Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang terus tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Grafiknya itu meningkat. Ya. Ini mudah-mudahan putra putri kulolon panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Nomor 3, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Golongan ketiga itu adalah orang yang hatinya ini senantiasa bergantung di masjid. Senang ke masjid. Kalau tidak ke masjid rasanya ada yang kurang. Ini mudah-mudahan panjenengan semua. Amin.
Kalau disuruh milih kira-kira pergi ke satu tempat A ataukah ke masjid, ini biasanya milihnya ke masjid. Seneng ke masjid itu, seneng ketemu kali rencang-rencang, ketemu dengan orang-orang baik. Apakah di masjid ada orang yang tidak baik? Ada, tapi tidak banyak. Yang viral kemarin itu ke masjid iya, sholat iya, tapi yang lain sujud, ini nyongkel kotak amal. Kalau waktu Covid kemarin ada pencuri itu yang kemudian berpura-pura menjadi jamaah perempuan, jamaah wanita, pakai mukena, pakai masker, nggak kelihatan kalau itu laki-laki. Yang lain sujud, ibu-ibu itu kan kalau biasanya sholat pakai bawa tas. Yang jamaah-jamaah ibu-ibu itu sujud, dia kemudian mengambil tas. Tapi tidak banyak Pak, tidak semua. Kebanyakan di masjid itu orang baik. Kalau di panjenengan ini ada indikasi bahwa jenengan kalau tidak ke masjid tidak enak, ini mudah-mudahan jenengan termasuk salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Amin. Nomor sekawan, yaitu 2 orang yang saling mencintai bertemu dan berpisah karena Allah, bukan lagi nafsu, tapi persahabatannya ataupun pernikahannya ini didasarkan cinta karena Allah. Saya pernah ketemu Pak jamaah ini kemudian bercerai, firaq, berpisah. Saya tanya, kenapa Pak berpisah? Ya, saya berpisah karena istri saya ini tidak mau, pertama tidak mau sholat, kedua istri saya tidak mau menggunakan hijab, ketiga istri saya nggak mau nutup aurat. Sudah saya ingatkan berkali-kali, sejak awal pernikahan saya sudah tahu, lalu saya dekati, saya lanjutkan terus, tetapi yang bersangkutan tidak mau. Akhirnya saya memutuskan untuk menceraikannya. Ini jamaah di Krian ada begitu Pak. Itu bertemu, berpisah karena Allah. Ada yang pernah menjalin ikatan suci, Dek, kita menikah, nanti hidup dan mati bersama. Ada yang begitu Pak? Tidak ada. Kenyataannya sang istri atau sang suami yang meninggal juga tidak langsung mengikutinya, tapi mungkin adalah mendoakannya. Nomor 5, seorang laki-laki yang diajak wanita ini untuk bermaksiat, di mana wanita tersebut itu memiliki kedudukan dan kecantikan, dan namun ia mampu mengucapkan sungguh aku takut kepada Allah. Ini berat Pak. Nggih Pak Muklis. Abot. Pak Muklis terus pokoknya ini lakone. Ajenge Pak Afin kula sungkan nggih. Punya atasan bos. Mangke Pak Agus contohnya. Bose niki sugih, ayu. Diajak dinner. Dinner niku napa Pak? Makan malam. Sing ngejak bos. Ditumpakno mobil mewah, dibayari. Diinepno hotel. Remen apa mboten? Terus digudo Pak. Terus digudo, dijanjeni duit akeh. Nek pun kondisi ngeten iki kira-kira ya napa? Nah,
wangel nolak wah biasa. Tapi ketika kita mampu mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah, maka kita akan termasuk golongan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan. Nek saged, mugi-mugi saged. Niki ibarat apa? Sendeknane sanes maneh kayu jati, Pak, tapi cor-coran. Itu nomor 5. Nomor 6, seseorang yang bersedekah kemudian ia sembunyikan tangan kirinya, ya, sampai tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nek lari alit-alit niku biasanya tekstual. Tekstual niku biasanya nek sedekah ngeten niku tangan kiri ini ngoten niku disingitaken teng geger. Niku tekstual. Kalau yang kontekstual adalah mereka yang betul-betul bersedekah itu didasari adalah ikhlas karena Allah. Boleh enggak kita sedekah tapi orang lain tahu? Boleh. Boleh enggak kemudian diumumkan? Biasanya kalau Idul Adha mriko nggih padani nggih ditulis mriko. Bapak A B C D. Boleh enggak seperti itu? Kalau fungsinya itu adalah untuk menginspirasi dan syiar, boleh. Saya Pak pernah sholat qiyamul Ramadan di Krian. Saya bawa uang waktu itu 70.000, pecahannya 50.000, 10.000-nya 1, 5.000-nya hafal. Rencana saya uang 50.000 itu saya gunakan untuk beli nasi. Yang 5.000-an 2 itu saya berikan anak-anak karena saya bawa anak 3. Yang 10.000-an saya berikan anak saya yang kedua yang lebih besar. Waktu saya duduk di masjid menjelang sholat isya, kaleng itu diputer, Pak. Qadarullah, samping saya ada orang pensiunan usianya kira-kira 65 tahun, Pak. Samping saya dengan semangatnya itu mengeluarkan uang warnanya biru. Astagfirullah. Nah, itu Pak menginspirasi saya, Pak. Kula niku mboten tega, mboten mengedalaken duit 50.000. Oh, pinggir kula niki pun pensiun nih lho, saged ngedalaken 50.000. Nah niya kula sing tasih kuat nyambut damel kok mboten sanggup. Akhire 5.000-an kula paringaken yuga kula, sing 10.000 kula paringaken yuga kula sing nomor kalih, sing 50.000 kula klebetaken kiambek mboten sida tumbas sego. Niku artinya apa? Bersedekah dengan menunjukkan tanpa adanya maksud untuk sum'ah, riya dan seterusnya, itu bisa menginspirasi orang lain. Terus lagi, monggo, mboten napa-napa, halal. Sing penting mboten enten niatan sombong, sum'ah, riya, mboten. Sedekah. Bijing diumumaken. Masjid Al-Mahdi butuh tambahan AC malih. Ini kan AC ini 3, butuh dipasang mriki setunggal. 1, 2, 3, butuh 1 lagi.
sebentar lagi Ramadan Pak Ge. Butuh tumbas dengan merek tertentu, budgetnya 3 juta. Dibuka kesempatan. Siapa yang mau bersedekah atau berinfak AC? Oh. Biasanya di list seret. Lah ngoten niku mboten napa-napa, Pak. Ndukur kiambek niku. Sing paling nginggil mboten napa-napa. Jenengan ditulis namine 1 juta. Pak Bambang 1 juta. Sakjane nomor niku angkane 10. Berhubung sing ndukur dhewe 1 juta, nomor kali niku langsung 1 juta pisan, nomor 3 nggih 1 juta pisan, nutup tiang 3. Menginspirasi. Boleh Pak, boleh. Yang penting tidak ada niatan sombong, riya. Itu golongan yang ke-6. Golongan yang ke-7 siapa? Nah ini, muga-muga kula lan panjenengan sedaya. Wa rajulun zakarullaha khaliyan fadaqat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya ini meneteskan air mata. Bangun malam hari, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, eling dosa-dosane, nangis Pak, ya Allah, berlinangan air mata, ya Allah, dosa kula niki kathah ya Rabb. Umpama ditimbang ngoten, kathahé dosa kali kathahé pahala niku tasih katahan dosane, nangis. Lah krono nangis niki adalah menyesali apa yang sudah dilakukan. Ini Allah golongkan menjadi salah satu golongan yang mendapatkan naungan. Pun jenengan pilih Pak, 1 di antara 7 niki jenengan mlebet pundi? Mlebet nomor setunggal, Imam Adil pun nomor dereng. Jenengan dados imam niki, pemimpin niki pun adil napa dereng? Nomor kali jenengan niki napa pun termasuk kriteria pemuda atau orang yang selalu grafiknya meningkat dalam beribadah kepada Allah. Napa naik turun Pak? Membat mentul. Napa jenengan niku termasuk golongan tiang sing hatinya itu kecantol teng masjid? Napa menghindari masjid? Monggo. Napa nomor sekawan jenengan menjalin persahabatan pernikahan itu karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Napa nomor gangsal jenengan itu termasuk orang yang bisa mengelak, menghindar dari perzinahan. Diajak bos besar berzina, jenengan sanggup menolaknya dengan baik. Saged ngoten. Kadang-kadang buatan dijak niku tolek-tolek ya. Kadang-kadang buatan dijak niku dolek. Buka-buka ya. Buka-buka ngelirik-ngelirik, ngintip. Nomor 6. Jenengan termasuk ahli sedekah yang kemudian betul-betul hanya mengharap ridho Allah. Atau yang terakhir adalah orang yang dalam kesendirian mengingat Allah kemudian berlinang air mata. Nah, maka Pak, memikirkan akhirat ini harus lebih utama. Nanti dunia itu akan ikut. Percaya Pak, niki hadis. Nek sinten mriki Quran surat Al-Qasas ayat 77. Tapi hadisnya barang siapa yang mengutamakan akhirat maka dunianya akan ikut gitu. Pun saniki bahas pemimpin Pak. Siapa pemimpin itu? Ternyata setiap kita adalah pemimpin.
Hadisnya Bukhari Muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka kita harus menjadi pemimpin yang adil. Enggak jauh-jauh, Pak. Jadi pemimpin rumah tangga. Sedaya niki kan pemimpin rumah tangga toh. Nggih. Pemimpin rumah tangga niku mestine adil, Pak. Makanya waktu niku lek saged dibagi 3, Pak. Pemimpin niku waktu niku bagi 3. Pertama, sepertiga pertama digunakan untuk kerja. Tidak boleh kerja terus, Pak. Terus kerja, mboten asal. Nggih dipatosi. Jenengan dicari anak istri. Napa malih yukane alit-alit ngaten iki. Dipatosi jenengan. Biasanya lah jenengan pamitan kerja niku pertanyaane napa, Pak? Kapan mantuk? Dereng nyambut, dereng budal ditangleti kapan mantuk. Nomor kali damel keluarga, Pak. Waktu niku nomor kali damel keluarga. Makanya kalau kadang-kadang heran, nyambut damel pun dangu, mulai injing sampai sore, mulai metu maneh. Sik kurang nang jopo. Iya. Padahal pun di arep-arep bojone, pun di arep-arep anak-anake. Ngoten niku mlebu mantuk diluk mlebu diluk moro medal malih. Suwe gak mulai-mulai anak itu turu. Bojone lho kepengin cerita, lho ngogase entek, mboten saged. Niku jenenge suami egois. Mementingkan dirinya sendiri. Kadang ngoten niku. Enten mriki tiyange. Enten. Sing nomor 3 waktu niku digunakan untuk ibadah. Makanya Rasul itu ditanya, mengatakan begini, ada orang yang ingin zuhud. Dia itu ingin zuhud, dia ingin uzlah menyepi, gak mau nikah. Karena khawatir kalau menikah melihat perempuan ini jadi dosa. Rasul mengatakan apa? Aku ini orang yang paling zuhud, tapi aku juga menikah. Makanya enten hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Zuhud. Nomor kali enten tiyang niku poso niku ngebleng, Pak. Mboten kepengin buka. Rasul mengatakan, aku manusia yang paling tahan lapar. Aku manusia yang paling tahan puasa, tapi aku juga berbuka. Nomor 3, Rasul itu ahli qiyamul lail, Pak. Nek sholat tahajud sampai kakinya bengkak, tapi Rasul juga tidur. Artinya butuh keseimbangan dalam hidup ini. Pun ini, Pak, kriteria pemimpin menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Saya baca dulu statementnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini pakar atau ahli tasawuf. Ya. Sesungguhnya kerusakan rakyat itu disebabkan oleh kerusakan penguasanya, kerusakan pemimpinnya. Dan kerusakan penguasa itu disebabkan oleh kerusakan ulamanya. Ya. Dan kerusakan ulama itu disebabkan oleh cinta, harta, dan kedudukan. Okay. Dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi, ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah tempat meminta segala persoalan. Okay. Berarti akar masalah kehidupan ini adalah harta, benda, dan kedudukan.
Kalau ulama itu sudah cinta dengan harta benda dan kedudukan, maka dia tidak sanggup untuk menasehati pemimpin. Kalau pemimpin sudah cinta dengan harta benda dan kedudukan, maka dia tidak sanggup untuk mengurus rakyatnya. Kalau rakyat sudah tidak sanggup dikuasai, diatur oleh pemimpin, maka rakyat itu akan mencari kebenarannya sendiri. Carut marut. Maka Imam Ghazali mengatakan ada 4 kriteria pemimpin itu, Pak. Pertama, ada pemimpin itu atau ada yang manusia itu yang tahu kalau dirinya itu tahu, maka itulah orang yang berilmu. Ada orang yang tahu dirinya itu tak tahu, maka ikutilah dia. Pemimpin yang pertama itu dirinya tahu kalau dirinya itu mengerti. Nah itu. Urusan sawah misalkan, ini kira-kira kalau musim hujan cocoknya nanam apa, Pak? Ditanya. Cocoknya nanam apa, Pak? Padi. Kalau nanam semangka? Hajur. Pemimpin itu tahu. Oh, seperti ini cocoknya nanam padi. Ngajak kemudian yang lain nanam padi. Itu pemimpin yang tahu kalau dirinya itu mengerti. Lalu dia mengajak yang lain. Maka perintahnya Imam Ghazali, ikuti dia. Nomor 2, ada manusia yang tahu dirinya tidak tahu, ya. Manusia yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dia itu punya potensi, tapi dirinya itu tidak bisa melihat dirinya. Potensi itu ada. Contohnya kita sederhanai. Ada orang yang menurut orang lain dia sanggup melakukan, tapi orang itu tidak tahu potensi yang ada dalam dirinya. Maka kata Imam Ghazali apa? Bangunkan dia. Dia itu sedang tidur. Bangunkan dia. Ada pilihan RT. Kok dia itu sebetulnya menurut banyak orang dia mampu, Pak. Tapi dirinya itu merasa tidak mampu. Biasanya ada yang begitu. Maka tugas kita itu apa? Membangunkan dia, memberitahu dia dirinya itu mampu. Nomor 3, Pak. Ada manusia yang tidak tahu dan tahu bahwa dia tidak tahu. Manusia itu, ada manusia yang tidak tahu dan tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Untuk menyelesaikan satu masalah, diminta pendapat. Ini solusinya gimana, Pak? Loh, aku gak ngerti. Ojo takok aku. Nggih. Matur nuwun, Mas. Ada orang yang tidak tahu, tapi dirinya tahu kalau dia tidak tahu. Akhirnya dia sadar, ojo aku gak iso. Tidak memaksakan dirinya. Nah, orang yang semacam ini, kata Imam Ghazali, beritahu dia, berilah dia ilmu. Sing parah niku nomor sekawan, Pak. Nggih. Ada manusia yang tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu dan tidak mau tahu. Inginnya tampil sendiri, inginnya tampil paling depan, memberi solusi. Dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu loh tidak bisa, repot. Tapi ingin memberitahu yang lain. Kata Imam Ghazali, itulah orang dungu, maka tolaklah dia. Kalau orang semacam ini maksa ingin memberitahu, maksa ingin jadi pemimpin, maka tolaklah ia, apapun yang ia bawa. Saat ini Pak, masyarakat kadang-kadang tidak memperhatikan kriteria ini.
Sing penting niku NPWP, nomor piro wani piro. Abot, Pak. Utawa sapa nggawa apa. Sapa nggawa piro. Itu yang dilihat. Masyarakat sudah tidak lagi melihat kriteria ini. Jangankan memimpin negara, memimpin RT saja, atau memimpin dinas-dinas terkait saja, itu penting sesuai dengan keilmuannya. Idza wukilal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Boten paham mimpin konveksi atau garmen, tiba-tiba disuruh menjadi kepala urusan garmen konveksi. Dia speknya itu kepada ketahanan pangan. Ajur napa mboten Pak konveksi ini? Regone diawur, carane ngedoli diawur, takerane diawur. Sopir biasanya nyopir daerah Jakartaan, digenggen nyopir daerah Lombok, Bali dan sekitarnya. Nyasar napa mboten Pak? Nyasar Pak. Oh, saat ini enten map. Tapi nek tiyang sopir niku pun ahli Pak. Mboten damel map. Dalan-dalan ceglong niku lho semerap. Nek map niku kadang-kadang nyasar. Betul lho mboten? Nek mboten tole enten ayo. Dalan biasa nyasar. Pun maka kita punya teladan pemimpin yang baik di Persyarikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah berwasiat begini bunyinya: mengingat keadaan tubuhku, kiranya aku tidak akan lama lagi meninggalkan anak-anakku semua. Sedangkan aku tidak memiliki harta benda yang bisa kutinggalkan kepadamu. Aku hanya memiliki Muhammadiyah yang aku wariskan kepada kamu sekalian. Karena itu aku titipkan Muhammadiyah ini kepadamu sekalian, dengan penuh harapan agar engkau sekalian mau memelihara dan menjaga Muhammadiyah itu dengan sepenuh hati, agar Muhammadiyah bisa terus berkembang selamanya. Saat ini usia Muhammadiyah pun benten Pak. Berapa sekarang? 111 tahun. Masya Allah. Dangu nih. Berapa generasi nih gimana? 2 Pak. Tapi alhamdulillah hari ini masih eksis. Dunia pendidikannya, lembaga pendidikannya masih bagus. Lembaga dakwahnya, masjidnya masih sesuai Quran Sunnah. Enten Masjid Muhammadiyah sing ngengken sholat maghrib 4 rakaat. Enten. Nah, terus ini teori kepemimpinan Pak. Di sini Pak, ini bisa dikatakan negara, bisa diganti dengan sekolah, perusahaan, atau keluarga. Tergantung posisi kita masing-masing. Kalau ingin memiliki organisasi yang baik, maka milikilah manajemen yang baik. Sebuah manajemen itu baik jika memiliki pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu ditopang, dipengaruhi oleh komunikasi yang baik. Kapan ngamuk-ngamuk, kapan senyum, kapan lunak, ini komunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu dipengaruhi suasana hati. Kok awan-awan bapaknya mulai kerja nodong duit 1 juta, kira-kira ya nopo?
Tapi dalam kondisi di pagi hari, suasananya damai, bapake kok koyokane guyang-guyu, koyokane mari bayaran, terus sampean dadi anak njaluk duit, ya aku tuh kok ono sepeda motor. Kira-kira dituruti napa mboten, Pak? Nah, suasana hati yang baik itu dipengaruhi oleh keikhlasan. Nah, ini, Pak. Pemimpin itu memiliki paradigma torsi. Pemimpin itu paradigma torsi harus dibangun, Pak. Pertama, trust. Napa trust niku? Percaya. Pemimpin kudu percaya karo rakyate. Kenapa? Karena pemimpin itu ingin dipercaya rakyat. Bapak itu kudu percaya ambek anak. Sebab bapak kepingin dipercaya anak. Nomor setunggal, percaya. Kalau unsur kepercayaan ini sudah tidak ada, iki bahaya, Pak. Ajange ngomong nopo mawon nek mboten percaya niku sering kali mboten digubris. Betul apa mboten? Dan membangun kepercayaan yang paling kuat itu dengan apa? Sifat Rasul sidik, amanah, tabligh, fatonah. Hasilnya dipercaya. Nomor satu, percaya. Nomor kali pemimpin niku harus openness. Napa openness niku? Terbuka, jujur, transparan. Kalau dalam lembaga organisasi ada laporan pertanggungjawaban. Program kegiatan A, okay, diajukan 10 juta, terlaksananya terpakainya 8 juta. Mestine sisa pinten? 2 juta. Nek dilaporno iku jenenge openness, nek diesak dhewe iku jenenge gragas. Kembali nggih. Nomor 3, pemimpin niku mestine responsibility. Napa artine? Tanggung jawab. Rasulullah niku jenengan tingali. Rasul niku nek pas perang niku teng ngarep dhewe napa teng mburi dhewe? Perang lho. Halo. Rasul niku teng pundi? Ngarep dhewe. Makane sopir niku mesti ngarep dhewe. Nek mburi dhewe jenenge kernet. Halo. Sopir niku ngarep dhewe umpama tubrukan mati ndisiki. Niku sopir. Sopir lo tanggung jawab. Makanya falsafah pemimpin nanggone sopir niku tinggi, Pak. Sopir niku lek ngawur penumpangnya mutah-mutah. Jejeke mboten pas, ngerime mboten pas. Mindah kopilinge ngawur. Penumpange masih disupiri mulai teko Peruntas sampai tekan Darjo mutah ping 5. Tapi lek sopir niku handal, jejak gasih pas, ngerime pas, ngatur kopilinge pas, nyalipe pas, masih digawa teng Jakarta, boten mutah. Pemimpin tanggung jawab. Turmane kok oleh wedian pemimpin niku. Nyupir nanggone trawas, nanjak. Supire wedi, loh nanjak. Ya apa iki? Supire wedi, daniya nek ngono terus Pak dititeni, wis lek iko sing nyupir aku ngegrep ae wis. Ngoten Pak. Pemimpin niku ngoten. Ambil resiko, berani bertanggung jawab. Umpama kepepet sing mati dhisik, ojo ngomong perang. Dek melayu mburine selimut. Mimpin, Pak. Makanya Ki Haji Ahmad Dahlan niku lek kangge Muhammadiyah niku sampai dodol-dodol perhiasan.
Sampai dodol lemari niku didol, lemari ini jati. Nek sampai saniki kan lemari ini Olimpik, ya. Didol, Pak. Masyaallah. Tanggung jawab. Pemimpin niku ngoten. Berani bertanggung jawab. Nomor sekawan sinergi. Napa sinergi niku? Napa sinergi niku? Kerja sama. Mboten diijeni. Diputusno dhewe, mboten saged. Makane enten musyawarah. Teng Muhammadiyah niku napa? Kolektif, kolegial. Napa niku artine? Mimpine bareng-bareng. Pun nomor gangsal interdependence. Napa interdependent niku? Interdependent itu mampu bekerja sama dengan seluruh unsur. Nek tadi pemimpin, nek karo tukang kebon, yo tetep kudu nyopo. Mentang-mentang tukang kebon, sikile diicai, mboten sepuro. Terus tukang kebone ndongakno, tak dongakno kon yo setahun tok tadi pemimpin, moro ngono leren. Doa orang terzalimi. Kula niku seweneng lek ningali pemimpin, misalnya enten kepala sekolah, nopo kepala perusahaan, niku ngobrol kali tukang kebun. Rasanya niku langit kalau bumi bersatu. Weh coba, keren. Makanya pemimpin itu kadang-kadang membikin sekat sendiri. Sing dikonco mung iku-iku wae, sing dijak ngomong mung iku-iku wae, sing diajak njaluk pendapat iku-iku wae. Ketika dia sudah tidak menjadi pemimpin, dia bingung menata diri. Akhirnya di-reject sama yang lain. Banyak begitu, banyak. Nomor sekawan itu. Sekarang nomor terakhir empowering. Napa empowering niku? Pemberdayaan. Niki lek boten percaya, boten saged memperdayakan yang lain. Kabeh diijeni. Enten pemimpin ngoten. Niku jenenge pemimpin tipe kuli. Napa? Pemimpin tipe kuli. Sak kabeh-kabeh dikerjakno dhewe. Krana mboten percaya. Sampai ngecat niku lho, ngecat tembok. Niku sakjane enten urusan iki Mbak. Niku mboten percaya. Diatur-atur. Akhirnya mboten tumbas-tumbas cat. Pun niki sebelum terakhir, leadership is action, not position. Pemimpin itu adalah tentang bukti nyata kerja, bukan hanya sekedar posisi. Adine nek pas tadi pemimpin ae kerjane kerjane sregep, terus nek pimpinane masai entek pun mboten metu belas. Enten ngoten niku. Enten Pak. Pas tadi pemimpin ngajine teng pundi-pundi. Nek wis gak dadi pemimpin, gak di posisi, ilang. Enten. Ya, kepemimpinan itu adalah tentang tindakan bukan posisi. Pun. Maka sebelum terakhir, pemimpin itu adalah pertama knows the way, tahu jalannya. Ibarat dia itu gerbong paling depan, kepala gerbong. Gerbongnya itu mau kemana itu tahu pemimpin Pak. Oh ke kanan, habis ini ke kiri, habis ini maju lurus, itu tahu pemimpin. Kalau sudah tahu, shows the way. Dia akan menunjukkan kepada yang lain. Dia tahu duluan. Kalau dia sudah tahu, maka dia menunjukkan. Nah, tidak hanya itu, yang terakhir adalah goes the way, juga ikut bersama melalui jalan itu untuk menuju kesuksesan. Terakhir, ini guru besar Muhammadiyah, sinten iki? Abdul Malik Fajar.
pernah menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, mengatakan dalam hidup ini Anda boleh tidak punya apa-apa. Saya ulang, dalam hidup ini Anda boleh tidak punya apa-apa, tetapi Anda harus punya mimpi atau cita-cita atau keinginan tentang masa depan. Dengan cita-cita itu kita akan punya semangat atau ghirah, kita punya energi yang menggerakkan diri kita untuk melakukan sesuatu. Mugi-mugi ini adalah bekal menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.